Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti ada sukacita di hati kita semua karena kita sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan belum? Ya, pasti semuanya sudah siap memuji Tuhan. Pagi hari ini Kak Karo tidak sendiri. Kak Karo juga akan mengajak teman-teman untuk sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, Kak Karo di sini, kita sama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya, Kak Karo panggil teman-teman. Ayo teman-teman, di mana? Ayo sama-sama kita memuji. Oh, ternyata teman-teman sudah ada. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Wahyu, Kak Dani, kita berdoa dulu untuk Tuhan Yesus ya. Siap. Mari kita semua siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa buat Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kami mau Tuhan Yesus menyucikan kami, Tuhan Yesus membebaskan kami. Biarlah pagi ini kami semua bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak-kakak, kita pagi ini mau memuji Tuhan. KASIH, kasih. Yes. Tiada yang
lanjut aja Kak Kero. Oh iya, nanti kita mau belajar lagu Harnas ya? Yes, kita mau belajar lagu Harnas dulu. Kita akan belajar lagu Harnas. Nanti kalau ada belajar di rumah yang bagus pakai gerakan, nanti ada loh akan diberikan hadiah. Kayak ada hadiah Kak. Nanti ada hadiah kalau adik-adik di rumah bisa memberikan menampilkan lagu Harnas yang terbaik, pasti akan ada hadiahnya. Siap untuk memuji Tuhan, belajar ya Kak ya? Siap, belajar. Siap, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, kita sudah belajar lagu Harnas. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kak Dani, lagu apa ya Kak Dani? Lagunya apa? Aku lupa ya, apa ini? Lagunya itu kayaknya ada kata dengar-dengar cerita gitu loh. Cerita apa ya? Oh iya. Karena pagi ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ya. Oh alah, aku ingin dengar cerita. Ya. Aku ingin dengar cerita. Yo. Sama-sama nyanyi ya adek-adek ya. Ku ingin dengar cerita tentang firman Tuhan. Kak Dani akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Kami serahkan ya Tuhan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa juga untuk firman. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diawali dari bacaan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Kak Nelta ulang ya, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Nah, sebelum adik-adik lanjut ke video berikutnya, adik-adik boleh pause dulu videonya, adik-adik bisa baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30 dulu. Kalau adik-adik sudah membaca 1 Samuel 18 ayat 1-30, hari ini Kak Nelta mau cerita tentang iri hati. Siapa sih yang gak pernah iri hati? Ke temannya, ke kakaknya, ke adiknya, pasti semua pernah iri hati ya. Nah, di sini Kak Nelta mau cerita tentang iri hati. Adik-adik tahu Daud nggak? Daud yang taat sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, dan semua yang dikerjakan Daud selalu berhasil. Nah, suatu hari Daud ini sedang berperang melawan raksasa Goliat, dan Daud ini berhasil. Kemudian Raja Saul mendengar Daud jika Daud berhasil. Raja Saul menyuruh pasukannya dan prajurit-prajuritnya untuk mencari Daud. Setelah bertemu dengan Daud, Raja Saul ini mengangkat Daud menjadi perwiranya. Nah, lalu ketika Daud sudah menjadi perwiranya Raja Saul selalu menempatkan Daud di tempat-tempat yang penting, di bangsa-bangsa yang penting. Jadi setelah Daud diangkat menjadi perwiranya, Daud selalu dikirimkan, Daud kamu pergi ke sana ya, Daud kamu pergi ke sana ya, lawan semua bangsa-bangsa itu. Nah, setelah Daud diperintahkan untuk melawan bangsa-bangsa itu, apa yang terjadi? Ya, mereka menang. Kelompok Daud dan bangsa-bangsa Daud ini menangkan bangsa-bangsa lainnya. Kok bisa ya? Nah, semua orang di dunia itu memuji Daud. Kok bisa ya Daud memenangkan? Kenapa ya Daud itu selalu menang? Kenapa ya bangsa-bangsa lain itu selalu aja kalah? Nah, ini semua membuat semua rakyat di kerajaan Raja Saul ini senang, terutama Raja Saul. Nah, Raja Saul memuji-muji Daud. Kamu hebat Daud, kamu selalu memenangkan dan menyelesaikan semua tugas-tugasku. Nah, lalu pada suatu hari, ketika tentara Israel berjalan dan segerombolan perempuan berjalan, mereka memuji Daud. Wah, Daud hebat ya, Daud bisa mengalahkan orang yang tinggi besar, bangsa-bangsa yang hebat, tetapi Daud selalu memenangkan itu. Nah, ketika Raja Saul mendengarkan itu, Raja Saul hanya terdiam. Tapi tiba-tiba setelah perempuan itu bilang, tapi Raja Saul juga memenangkan, tapi hanya sedikit, masih banyakan Daud. Nah, Raja Saul di sini mulai iri hati. Kenapa yang dipuji-puji Daud, padahal aku ini rajanya. Daud itu loh hanya perwiraku, Daud itu hanya prajuritku. Nah, di sini Raja Saul mulai iri hati. Kemudian saat Raja Saul sedang mendengarkan musik, dan musik itu adalah dari Daud, Raja Saul memberanikan dirinya untuk mengambil tombak dan melemparkannya kepada Daud. Wah, gimana ya? Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan Daud. Daud terbebas dari tombakan itu. Nah, semakin benci lagi Raja Saul kepada Daud. Yang pertama, Daud selalu dipuji orang. Tadi waktu aku mau nombak, Tuhan menghalangi, akhirnya tombaknya tadi tidak terkena Daud. Nah, lalu yang ketiga, kalau adik-adik tahu firman Tuhan tentang Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul bahwa kerajaannya akan diambil daripadanya dan Raja Saul ini akan digantikan. Wah, makin gak karuan ya rasanya, makin iri hati, makin benci. Yang pertama tadi orang-orang selalu membangga-banggakan Daud. Yang kedua, Raja Saul ingin mencelakakan Daud tetapi tidak diberhasilkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai Daud. Yang ketiga, Raja Saul akan digantikan posisinya dan kerajaannya akan disita. Wah, di sini siapa sih yang
mau jadi Raja Saul yang selalu iri hati, selalu membenci, dan itu akan membuat dosa. Jadi adik-adik, jangan iri hati ya, jangan membuat hati kalian selalu iri. Kalau misalnya kalian ingin merasa ketika mau iri, kalian bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan hati kalian dan kalian terhindar dari dosa. Jadi sekian firman Tuhan dari Kak Delta. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami sudah belajar untuk tidak menjadi Raja Saul tetapi menjadi Daud yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang kuat agar kami tidak merasa iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.